Halo Juragan, di sini dengan Iqbal. Saya menepati janji ga. Jadi saya bakal review cepat habis unboxing. Oke, kali ini saya mau bahas Infinix Hot 9 Play ya. Jadi bacanya itu Hot 9 Play bukan Hot 9 Play. Saya itu asal-asalan aja pas unboxing. Ya, harga HP ini itu 1.300.000 kalau misalkan beli flash sale. Jadi kalau misalkan mau murah beli flash sale aja, tapi harga aslinya itu 1.450.000. Nah, HP-nya sekarang udah saya pakai. Jadi saya nggak butuh waktu lama untuk bisa ngebahas HP ini ya, karena HP-nya benar-benar simple dan nggak ada perlu pembahasan banyak-banyak kayaknya. Hari pertama saya langsung pakein HP-nya casing dan anti goresnya saya pasang, walaupun banyak gelembung-gelembung gini saya kurang rapi masangnya, karena memang masang anti gores plastik itu lebih susah daripada masang anti gores yang benar ya. Anti gores glass itu kan anti gores yang benar tuh tempered glass ya, anti gores. Kalau plastik itu tidak anti gores. Oke, HP ini cukup besar, jadi HP-nya ini lebih besar daripada Asus ROG 2. Beratnya sih masih beratan ROG ya, karena ini bahannya plastik semua. Kalau ROG itu kaca sama metal. Tapi untuk bahan plastik kayak gini doang, ini kegolong berat banget. Jadi karena baterainya mungkin ya. Desainnya ya beginilah ya. Di depan ada notch, ada dagunya juga cukup lebar. Ya desain-desain standar HP zaman sekarang lah. HP zaman sekarang kan emang desainnya gini-gini doang. Bagian belakangnya ada kamera 2 dan ada satu lagi itu cuman tulisan bukan kamera Jadi kesannya itu kameranya kayak ada 3. Terus ada tulisan AI 13 megapiksel dan ada LED flashnya 3 biji. LED flashnya juga saya nggak pakai karena ini HP-nya lumayan terang kalau dipoto gelap-gelap. Fingerprint ada di belakang. Dia fingerprintnya ini agak kayak ada cekungan gitu ke casing ya. Jadi kayak ada masuk gitu debu. Ini bakal gampang banget masuk ke dalam sela-sela fingerprintnya ini. Untuk bagian belakangnya ini glossy, tidak terlalu licin ya. Jadi HP-nya ini di gripnya itu masih cukup nyaman. Kalau dipakein casing malah jadi licin menurut saya. Jadi mending nggak usah di casingin. Tapi kalau misalkan takut rusak kan mending di casingin ya. Oke, kita balik ke bagian depan. Di bagian depannya ini kita akan menemukan earpiece yang sangat besar. Ini kenapa besar ya? Karena ini menyatu dengan speaker. Jadi HP ini tidak ada speaker di bawah, di atas, atau di belakang. Speakernya nyatu sama earpiece. Ini bisa jadi kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya kalau lagi main game ini nggak pernah ketutupin, jadi tetap hidup. Kekurangannya mungkin ini suaranya kurang maksimal dibanding speaker terpisah sama earpiece. Jadi suara speaker ini kalau dikerasin agak rebek. Memang keras tapi agak rebek gitu. Untuk kualitas suaranya ya bassnya standar, treble-nya standar. Oke, bagian layarnya cukup kelihatan gelap, jadi bikin HP-nya ini kelihatan eksklusif sedikit ya, tidak kelihatan terlalu murah. Jadi layar depan itu gelap gitu. Biasanya kan HP dengan harga yang cukup murah itu layarnya itu kelihatan warna abu-abu ya kalau mati. Jadi kelihatannya itu nggak kelihatan Man in Black gitu. Jadi kelihatannya biasa aja. Nah, di sini ada security-nya juga, ada face unlock dan fingerprint ya. Fingerprint-nya lumayan biasa aja sih, nggak terlalu cepat, nggak lambat juga, jadi standar. Untuk face unlock-nya lumayan cepat, tapi kalau misalkan muka saya nyerong dikit itu nggak akan kebuka sama face unlock-nya. Jadi harus benar-benar lurus. Oke, udah bahas security, saya mau bahas dulu build quality. Jadi balik lagi ke desainnya ya. Walaupun plastik ini kerasanya lumayan kokoh, lumayan aja ya, tidak sampai kokoh banget gitu. Ini saya pencet-pencet tidak ada melengkung-melengkung, tidak ada kayak ringkih gitu, nggak ada. Jadi dia solid aja, kuat. Jadi saya agak nyaman lah mau nyakuin ini di mana juga, mau di kantong belakang, mau di kantong depan, mau di kantong samping, masih bisa aman gitu. Saya mau sambil tiduran nyakuin ini juga nggak takut pecah. Mungkin belum aja. Oke, sekarang saya mau ke layarnya. Layarnya ini memang sekilas itu tidak masalah, HD plus ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah buka Twitter atau Instagram, tuh yang ada gambarnya dan ada tulisannya, jadi gambar bertuliskan sesuatu, itu si tulisannya kelihatan ada kayak patah-patah, kotak-kotak gitu. Nah, inilah yang disebut kekurangan pixel. Jadi layar sebesar ini ya, 6,8 inci harusnya itu pakai Full HD. Ini kayaknya nggak ada toleransi. HD plus saya nggak nyaman setiap ngeliat gambar yang ada tulisan. Kalau misalkan saya lihat icon-icon doang nggak ada tulisannya itu nggak masalah. Tapi kalau kita pikir lagi dengan sedikit logika ya, kalau misalkan ini dipakein layar Full HD, prosesor sama GPU-nya nggak akan ngangkat. Jadi nanti main game bakal nge-lag,
buka-buka aplikasi nge-lag gitu. Jadi mungkin layarnya diturunin itu untuk supaya bisa mensokong si prosesor sama GPU-nya kan. Oke, ke spesifikasi ini prosesornya pakai MediaTek A22. Ini yang dipakai sama Redmi 6A. Jadi sama ya. Ya kalau misalkan dipakai buat scroll home screen gitu-gitu nggak ada nge-lag, tapi kalau misalkan udah pindah-pindah aplikasi itu kerasa sekali nge-lagnya. Udah mah ini RAM-nya cuma 2 GB, ditambah lagi prosesornya cuma A22 MediaTek, ya begitulah. Tapi ini udah cukup lumayan. Saya malah nemuin HP yang harganya 2 juta, saya nggak akan sebutin namanya, itu lebih nge-lag daripada HP ini. Jadi ini HP-nya nge-lag yang masih bisa diterima lah. Jadi saya nggak nunggu cukup lama untuk buka aplikasi, cuman agak sedikit delay aja. Untuk benchmark saya tidak akan menggunakan benchmark, jadi saya hanya menceritakan ini pengalaman saya pakai HP ini ya. Jadi setiap orang itu pengalamannya pasti berbeda-beda karena penggunaannya juga beda-beda. Jadi langsung aja saya mau coba main game di HP ini. Kalau main Asphalt 8 itu gambarnya itu jelek lah, tidak HD gitu. Jadi kualitasnya gue disesuaikan sama si gamenya, jadi agak burak dikit. Tapi lumayan lancar, ada sedikit frame drop, tapi nggak sering, jadi cuman kadang-kadang pas lagi belok atau pas lagi nabrak. Tapi dropnya juga nggak jauh banget, paling cuman jadi 20-an FPS lah, kalau misalkan saya kira-kira ya. Kalau PUBG dia lumayan lah, ya standar lah, gambarnya agak burak, tapi agak smooth. FPS-nya kadang-kadang drop, kadang-kadang enggak gitu. Saya kurang jago main PUBG, jadi saya nggak tahu ini bisa bikin saya hancur mainnya atau enggak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman main pakai HP ini tuh kelihatan orang-orangnya tuh, walaupun agak burak tapi kelihatan karena layarnya ini gede. Jadi kata dia play itu memang bisa play ya. Hot9 Play itu memang bisa play, tapi playnya itu tidak terlalu oke. Jadi masih standar aja lah, nggak play banget gitu, nggak gaming gitu, enggak ya. Mungkin ini playnya lebih ke ngeplay YouTube, oke, ngeplay Netflix, nonton kan play juga, itu enak karena layarnya besar dan HD 720 itu udah cukup untuk nonton mah, gambarnya bagus. Nah yang saya suka dari HP ini itu jangkauan WiFi-nya. Saya misalkan mainin HP ini di WC saya itu kedap, jadi banyak keramik dan pintunya juga aluminium, jadi sinyal WiFi dari ruang tamu itu nggak kena kalau ke WC biasanya. Kalau pakai HP yang biasanya sinyalnya cuma satu lah. Kalau pakai HP ini sinyalnya full, jadi dia jangkauan sinyal WiFi-nya itu nyedotnya itu mantap. Jadi pas saya beol itu tetap nyaman, beol sambil browsing di HP mantap. Untuk kameranya dia ada berbagai macam settingan ya, tampilannya kayak tampilan kamera iPhone. Jadi ada pilihannya itu tinggal di slide di atas titik bulat untuk moto ini. Ada video, AI cam, beauty, bokeh, AR shot, panorama. Jadi yang standar-standar aja sih sebenarnya. Dan kamera duanya ini untuk fitur bokeh. Jadi yang satunya standar, yang satunya lagi untuk bokehnya. Terus ngerekam videonya itu bisa sampai Full HD 1080 30 fps. Untuk hasil kameranya ya mau dibilang jelek juga enggak ya. Harga 1,3 juta segini mah menurut saya udah lumayan lah. Masih banyak HP harga 2 juta yang hasil kameranya di bawah HP ini. HP ini tuh cukup tajam gitu. Terus saturasi warnanya juga saya suka. Dia nonjolin warna-warna cerah kayak merah, biru, hijau, kuning gitu. Tapi memang ini tidak terlalu tajam, tapi warnanya asik dilihat gitu. Saya banyak ngomong gitu ya. Untuk harga segini oke lah kamera belakangnya. Untuk kamera depannya masih oke untuk dipakai main TikTok. Jadi hasilnya itu cukup tajam. Cuman warnanya itu dia suka bingung. Kadang-kadang dia cerah gelap. Jadi dia pendeteksi kecerahan di background sama di muka itu agak lemot. Terus ada lagnya juga sedikit. Tapi lumayan lagi untuk 1,3 juta. Saya tidak bisa membenci hal ini ya. Oke, untuk baterainya ini 6000 mAh ya. Ini susah dihabiskan. Jadi dalam 2 hari saya masih belum habis ini baterainya. HP ini cuma saya cas 1 kali. Setelah unboxing itu saya cas lagi 100%. Memang waktunya agak cukup lama, itu kerasa dari 30% ke 100% itu agak lama. Saya nggak ngitung sih waktunya, mungkin sekitar
2 jaman lebih lah ya. Pas dipakai ini saya udah besok harinya saya pakai intens, saya download, saya main game, saya buka-buka sosial media, Twitter, Instagram, WhatsApp, Play Store, saya search lagi. Banyaklah yang saya oprek di HP ini, masih sisa 50%-an. Jadi ini tergolong edun ya baterainya, memang 6000 mAh, ini nggak mungkin boros. Oke, kesimpulannya untuk harga 1.300.000 ini menurut saya HP yang asik. Ya di atas rata-rata HP 1 jutaan lah. Biasanya HP 1 jutaan itu benar-benar nge-lag. Terus ya cuma segitu, kameranya gitu biasa aja, performanya low banget. Kalau ini lumayan, saya bilang hampir di semua aspek ini lumayan. Harga 1.300.000 kalau misalkan teman-teman dapat lagi flash sale saya rekomendasikan. Kalau harganya 1.400.000 ya pertimbangi sendiri aja lah dari video ini ya. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai habis, semoga bisa bantu teman-teman yang lagi cari HP. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you, Gan.